Bapak dan Ibu, pernahkah di usia tua hati ini terasa sunyi? Bukan karena rumah kosong, tetapi karena tidak ada lagi tempat berbagi, tidak ada anak yang pulang, tidak ada pasangan yang menemani, dan tidak ada teman yang bisa diajak berbincang panjang. Dalam keheningan itu, sering muncul pertanyaan yang sangat jujur namun menyakitkan. Apakah saya akan menua sendirian seperti ini? Pertanyaan ini tidak selalu diucapkan, tetapi ia hidup diam-diam di dalam hati banyak lansia. Izinkan saya menyapa dengan penuh hormat Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri. Dari manapun Bapak dan Ibu berasal, rasa sepi di usia tua tidak mengenal batas daerah. Jika berkenan, silakan tuliskan di kolom komentar dari mana Bapak dan Ibu menyimak hari ini. Kehadiran Anda di sini adalah tanda bahwa Anda tidak benar-benar sendirian. Secara psikologis, kesendirian di usia tua sering terasa lebih berat karena perubahan besar dalam hidup. Peran berkurang, orang-orang satu persatu menjauh karena hidupnya sendiri, dan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Namun penting untuk kita pahami, sendiri tidak selalu berarti lemah, dan sepi tidak selalu berarti hidup gagal. Banyak lansia merasa hancur bukan karena sendiri, tetapi karena menganggap kesendirian sebagai kutukan, bukan sebagai fase hidup yang bisa dijalani dengan tenang. Ada seorang ibu bernama Bu Ratna, 71 tahun, tinggal di pinggiran Jakarta. Ia tidak menikah, tidak punya anak, dan hidup sendiri di rumah kecilnya. Banyak orang mengasihaninya, namun suatu hari ia berkata pelan, "Saya sendiri, tapi saya tidak menyerah." Ia belajar mengatur hidupnya, merawat kesehatannya, dan menata hari-harinya dengan penuh kesadaran. Hidupnya sederhana, tapi hatinya perlahan menjadi lebih kuat. Jika di usia tua kesendirian hanya dipandang sebagai kehilangan, maka setiap hari akan terasa berat. Bangun pagi tanpa semangat, merasa hidup tidak lagi punya arti, dan takut pada masa depan. Padahal, kesendirian juga bisa menjadi ruang untuk membangun kemandirian, ketenangan dan hubungan yang lebih jujur dengan diri sendiri. Bapak dan Ibu hidup tanpa anak, pasangan, dan teman memang tidak mudah. Namun itu bukan akhir dari segalanya. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjalani usia tua dengan mandiri, tenang, dan bermartabat, meski sendirian. Jika perasaan ini pernah atau sedang Bapak dan Ibu alami, silakan bagikan di kolom komentar. Kita akan berjalan bersama, langkah demi langkah. Bapak dan Ibu, ketika hidup dijalani tanpa anak, pasangan, dan teman, hal pertama yang perlu dibangun bukanlah kesibukan, melainkan kemandirian batin. Banyak lansia merasa rapuh bukan karena benar-benar tidak mampu, tetapi karena hatinya terlalu bergantung pada kehadiran orang lain. Saat kehadiran itu tidak ada, muncul rasa takut, gelisah, dan perasaan tidak aman yang menguras energi. Secara psikologis, kemandirian batin berarti kemampuan untuk merasa aman dan cukup meski tidak ditemani. Ini bukan sifat yang datang tiba-tiba, tetapi sesuatu yang bisa dilatih. Kemandirian batin membuat seseorang mampu mengatur emosi, menerima kenyataan, dan mengambil keputusan kecil tanpa harus selalu meminta validasi dari orang lain. Di usia tua, kemampuan ini sangat penting agar hidup tidak dikuasai rasa cemas. Ada seorang bapak bernama Pak Seno, 73 tahun, tinggal di Surabaya. Setelah istrinya wafat dan tidak memiliki anak, ia sempat merasa sangat kehilangan. Namun perlahan, ia belajar menata hidupnya sendiri, mengatur jadwal harian, menjaga kesehatan, dan menenangkan pikirannya lewat doa dan membaca. Ia berkata, "Saya tidak menunggu siapapun untuk membuat hari saya berarti." Dari situ, hatinya menjadi lebih kuat. Jika kemandirian batin tidak dibangun, kesendirian akan selalu terasa menakutkan. Setiap hari diisi dengan penantian, setiap malam dipenuhi kecemasan. Namun ketika seseorang mulai merasa mampu berdiri sendiri secara batin, kesendirian berubah menjadi ruang aman, bukan ancaman. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat ramai, tetapi lahir dari hati yang mampu menenangkan dirinya sendiri. Kemandirian batin membuat lansia tidak mudah goyah oleh keadaan, meski hidup dijalani seorang diri. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda sedang belajar untuk lebih mandiri secara batin, itu bukan tanda keras hati, tetapi tanda kedewasaan. Di segmen berikutnya,
kita akan membahas bagaimana menata hari-hari sendirian agar tetap terstruktur, sehat, dan menenangkan. Bapak dan Ibu, hidup sendirian di usia tua akan terasa jauh lebih berat jika hari-hari dibiarkan berjalan tanpa arah. Banyak lansia merasa kosong, bukan karena benar-benar kesepian, tetapi karena tidak ada ritme hidup yang jelas. Bangun pagi tanpa rencana, siang terasa panjang, dan malam menjadi waktu yang paling sunyi. Tanpa struktur, pikiran mudah dipenuhi kekhawatiran dan kenangan yang menyedihkan. Secara psikologis, manusia membutuhkan rutinitas untuk menjaga kestabilan emosi. Rutinitas memberi rasa aman karena pikiran tahu apa yang akan dilakukan, bukan terus bertanya apa yang harus dihadapi. Di usia tua, rutinitas sederhana justru lebih penting daripada kegiatan besar. Bangun di jam yang sama, membersihkan rumah perlahan, memasak sederhana, atau berjalan pagi adalah cara jiwa menenangkan dirinya sendiri. Ada seorang ibu bernama Bu Sulastri, 72 tahun, tinggal di Medan. Ia hidup sendiri tanpa anak dan pasangan. Dulu ia sering menangis di sore hari karena merasa hidupnya kosong. Namun setelah ia mulai membuat jadwal kecil, pagi menyapu halaman, siang membaca atau menjahit, sore duduk minum teh sambil mendengarkan radio, perasaannya berubah. Hidupnya tetap sederhana, tetapi hatinya lebih tenang karena setiap hari punya makna. Jika hari-hari dibiarkan kosong, kesendirian akan terasa lebih menekan. Pikiran mulai mengembara ke masa lalu, menyesali keputusan, atau takut menghadapi masa depan. Kekosongan inilah yang sering membuat lansia merasa hidupnya tidak berguna, padahal yang dibutuhkan hanyalah arah kecil yang konsisten. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa ketenangan lahir dari keteraturan yang lembut. Tidak perlu jadwal ketat atau target berat. Yang penting adalah ada alasan untuk bangun, ada kegiatan yang dinanti, dan ada waktu untuk diri sendiri merasa dihargai. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda hidup sendirian, cobalah menata hari Anda dengan ritme yang sederhana namun penuh perhatian. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga kesehatan mental dan emosional, agar hidup mandiri di usia tua tetap terasa kuat dan bermartabat, bukan rapuh. Bapak dan Ibu, hidup sendirian di usia tua bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian kesehatan mental dan emosional. Banyak lansia tampak kuat di luar, tetapi di dalam hati sering muncul rasa cemas, takut sakit sendirian, takut tidak ada yang menolong, atau takut meninggal tanpa ditemani. Ketakutan ini jarang diucapkan namun diam-diam menggerogoti ketenangan batin jika tidak disadari dan diolah dengan bijak. Secara psikologis, pikiran manusia akan mencari ancaman ketika ia merasa sendirian. Tanpa pendamping, otak cenderung membayangkan kemungkinan terburuk. Jika pikiran ini dibiarkan, ia akan berubah menjadi kecemasan kronis yang membuat tubuh cepat lelah, tidur terganggu, dan emosi tidak stabil. Padahal, banyak ketakutan itu tidak pernah benar-benar terjadi, tetapi terasa nyata karena terus dipikirkan. Ada seorang bapak bernama Pak Haryono, 75 tahun, tinggal di pinggiran Solo. Ia hidup sendiri setelah lama menjanda. Setiap malam ia sulit tidur karena takut jatuh sakit sendirian. Namun setelah ia mulai melatih pikirannya, membatasi pikiran negatif, lebih banyak berdoa dan menenangkan diri sebelum tidur, perlahan kecemasannya berkurang. Ia tidak menghilangkan ketakutan sepenuhnya, tetapi ia belajar tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Jika kesehatan mental tidak dijaga, hidup mandiri akan terasa rapuh. Hal kecil bisa terasa besar, dan kesendirian menjadi sumber penderitaan. Namun ketika pikiran dilatih untuk tenang, hidup sendirian justru bisa menjadi lebih terkendali dan damai. Ketenangan mental membuat lansia lebih siap menghadapi hari, lebih percaya diri, dan tidak mudah panik saat menghadapi kesulitan. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa ketenangan batin adalah benteng terkuat saat hidup sendirian. Dengan pikiran yang lebih jernih, seseorang bisa membuat keputusan lebih baik, menjaga kesehatannya, dan merawat dirinya dengan penuh kasih, bukan dengan rasa takut. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda sering merasa cemas atau takut saat sendirian, ketahuilah bahwa itu bukan kelemahan. Itu tanda hati sedang butuh ditenangkan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana membangun rasa aman dan percaya diri, agar hidup mandiri di usia tua benar-benar terasa kuat, bukan menakutkan. Bapak dan Ibu, hidup sendirian di usia tua seringkali terasa menakutkan bukan karena kenyataannya berbahaya,
tetapi karena rasa aman di dalam diri belum terbentuk. Banyak lansia merasa rapuh karena selalu membayangkan kemungkinan buruk, sakit sendirian, jatuh tanpa bantuan, atau menghadapi hari-hari tanpa siapapun. Ketika rasa aman tidak dibangun dari dalam, pikiran akan terus mencari alasan untuk merasa takut. Secara psikologis, rasa aman tidak selalu datang dari kehadiran orang lain, melainkan dari keyakinan bahwa kita mampu mengurus diri sendiri dengan cukup baik. Rasa aman tumbuh ketika seseorang tahu apa yang harus dilakukan jika ada masalah kecil, tahu batas tubuhnya, dan percaya bahwa dirinya tidak selemah yang ia bayangkan. Di usia tua, kepercayaan diri ini sangat penting agar hidup mandiri tidak terasa sebagai beban. Ada seorang ibu bernama Bu Lestari, 74 tahun, tinggal di pinggiran Bandung. Ia hidup sendiri dan sering merasa takut menghadapi malam. Namun perlahan ia mulai menata ulang hidupnya, menyimpan nomor darurat, menjaga rumah tetap rapi dan aman, serta merawat tubuhnya dengan disiplin. Dari kebiasaan kecil itu, ia mulai merasa lebih percaya diri. Ia berkata, "Saya memang sendiri, tapi saya tidak tak berdaya." Kalimat itu menjadi kekuatan barunya. Jika rasa aman tidak dibangun, hidup sendirian akan selalu terasa genting. Pikiran mudah panik, dan setiap kesunyian terasa mengancam. Namun ketika seseorang mulai mempercayai kemampuannya sendiri, hidup menjadi lebih terkendali. Kesendirian tidak lagi identik dengan ketakutan, melainkan dengan kemandirian yang matang. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa percaya pada diri sendiri adalah fondasi hidup mandiri yang tenang. Bukan berarti menolak bantuan, tetapi tidak menggantungkan seluruh rasa aman pada kehadiran orang lain. Dari kepercayaan diri inilah ketenangan perlahan tumbuh. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda hidup sendiri, mulailah membangun rasa aman dari hal-hal kecil yang bisa Anda kendalikan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga hubungan sosial secukupnya agar hidup sendirian tidak berubah menjadi isolasi yang menyakitkan. Bapak dan Ibu, hidup sendirian di usia tua tidak berarti harus menutup diri dari dunia. Yang dibutuhkan bukan banyak orang, melainkan hubungan sosial yang cukup dan sehat. Banyak lansia terjebak di dua ekstrem, terlalu mengisolasi diri hingga merasa kesepian, atau terlalu berharap pada orang lain hingga kecewa ketika tidak dipenuhi. Keduanya sama-sama melelahkan hati. Secara psikologis, manusia tetap makhluk sosial, termasuk di usia senja. Namun kebutuhan sosial di usia tua berbeda dengan usia muda. Kita tidak lagi membutuhkan keramaian atau perhatian terus-menerus. Yang kita butuhkan adalah rasa terhubung. Sekadar ada 1-2 orang yang tahu kita ada, yang bisa disapa, atau yang bisa diajak bertukar kabar dengan tenang. Hubungan kecil seperti ini sudah cukup menjaga kesehatan emosi. Ada seorang bapak bernama Pak Sutrisno, 78 tahun, tinggal sendiri di pinggiran Semarang. Ia tidak memiliki keluarga dekat. Namun setiap pagi ia menyapa tetangga, sesekali berbincang dengan penjual sayur, dan rutin mengikuti pengajian mingguan. Hubungan-hubungan sederhana itu membuatnya merasa tetap menjadi bagian dari kehidupan, tanpa harus bergantung atau menuntut perhatian berlebih dari siapapun. Jika seseorang hidup sendirian tanpa hubungan sosial sama sekali, kesendirian bisa berubah menjadi kesepian yang menyakitkan. Namun jika hubungan dijalani dengan sikap bergantung, kekecewaan akan mudah datang. Kunci ketenangan adalah hadir secukupnya dan tulus, tanpa tuntutan yang memberatkan diri sendiri maupun orang lain. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberi kehangatan, bukan ketergantungan. Ketika seseorang mampu menikmati pertemuan singkat, percakapan sederhana, dan sapaan kecil dengan penuh syukur, hidup sendirian pun terasa lebih manusiawi dan bermakna. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda hidup sendiri, jangan takut membuka pintu secukupnya untuk dunia, tetapi tetap jaga batas yang membuat hati Anda tenang. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana mengisi waktu dengan kegiatan bermakna agar hidup mandiri di usia tua terasa penuh dan tidak hampa. Bapak dan Ibu, hidup sendirian di usia tua akan terasa sangat berbeda, tergantung pada bagaimana kita mengisi waktu. Waktu yang kosong bisa menjadi sahabat yang menenangkan, tetapi juga bisa menjadi musuh yang menyiksa jika tidak diarahkan. Banyak lansia merasa hidupnya hampa bukan karena sendiri,
melainkan karena hari-harinya dibiarkan berlalu tanpa tujuan, tanpa aktivitas yang membuat hati merasa hidup dan berguna. Secara psikologis, manusia membutuhkan aktivitas bermakna agar jiwanya tetap sehat. Aktivitas ini tidak harus besar, tidak harus menghasilkan uang, dan tidak harus diakui orang lain. Yang terpenting adalah aktivitas tersebut memberi rasa, saya masih ada, dan hari ini berarti. Di usia tua, makna sering lahir dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan dari kesibukan yang melelahkan. Ada seorang ibu bernama Bu Marni, 76 tahun, tinggal sendiri di pinggiran Yogyakarta. Ia tidak punya anak, tidak bersuami, dan jarang dikunjungi orang. Dulu ia sering menangis karena merasa hidupnya kosong. Namun suatu hari, ia mulai menulis catatan harian, merawat tanaman kecil dan memasak untuk dirinya sendiri dengan penuh perhatian. Dari kegiatan sederhana itu, ia menemukan kembali rasa hidup. Ia berkata, "Hari saya tidak ramai, tapi hati saya penuh. Jika waktu dibiarkan kosong, pikiran akan mengisinya dengan kenangan lama, penyesalan dan ketakutan akan masa depan." Kekosongan ini sering membuat lansia merasa hidupnya tidak lagi berguna. Padahal yang hilang bukan nilainya, melainkan arah kecil yang bisa memberi makna pada hari. Aktivitas bermakna adalah cara jiwa berkata, saya masih layak dirawat. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa makna tidak harus dicari jauh-jauh. Ia bisa hadir dalam rutinitas kecil, membaca, merapikan rumah, menulis, berkebun, berdoa, atau membantu sesama sesuai kemampuan. Ketika seseorang mengerjakan sesuatu dengan niat baik dan penuh perhatian, aktivitas itu berubah menjadi sumber ketenangan dan harga diri. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda hidup sendirian, jangan biarkan waktu berjalan tanpa arah. Pilih 1 atau 2 kegiatan kecil yang bisa Anda lakukan dengan konsisten. Tidak perlu sempurna, yang penting memberi rasa hadir dan rasa berarti. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana menerima kenyataan hidup dengan lapang dada agar kesendirian tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai fase hidup yang bisa dijalani dengan damai. Bapak dan Ibu, salah satu kunci terpenting agar hidup sendirian di usia tua terasa tenang adalah menerima kenyataan hidup dengan lapang dada. Banyak lansia menderita bukan karena keadaan yang sulit, tetapi karena hati terus melawan kenyataan, melawan kesendirian, melawan usia yang menua, dan melawan kenyataan bahwa hidup tidak berjalan seperti yang dulu diharapkan. Perlawanan batin inilah yang membuat hari-hari terasa berat. Secara psikologis, penolakan terhadap kenyataan menguras energi yang sangat besar. Pikiran terus bertanya, mengapa hidup saya seperti ini? Atau, seharusnya saya tidak sendirian. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak membawa jawaban yang menenangkan, justru menambah luka. Ketika seseorang berhenti melawan dan mulai menerima, bukan berarti menyerah, tetapi memilih untuk tidak menyiksa dirinya sendiri. Ada seorang bapak bernama Pak Ahmad, 79 tahun, tinggal di pinggiran Jakarta. Ia hidup sendiri sejak lama, tanpa anak dan pasangan. Bertahun-tahun ia marah pada hidupnya sendiri. Namun suatu hari ia berkata pelan, "Saya capek melawan kenyataan." Sejak saat itu ia mulai menerima hidup apa adanya. Ia tidak lagi menunggu hidup berubah, tetapi mulai menata hari-harinya dengan tenang. Dari penerimaan itu, muncul kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Jika kenyataan tidak diterima, kesendirian akan selalu terasa sebagai hukuman. Setiap hari diisi keluhan batin, setiap malam dipenuhi kegelisahan. Namun ketika kenyataan diterima dengan lapang dada, kesendirian berubah menjadi ruang aman. Ruang untuk bernapas, merenung, dan hidup tanpa tekanan yang tidak perlu. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa penerimaan bukan tanda kalah, melainkan tanda kebijaksanaan. Orang yang menerima hidupnya dengan jujur akan lebih mudah merasa tenang, karena ia tidak lagi bertarung dengan hal-hal yang tidak bisa diubah. Dari penerimaan inilah muncul kekuatan batin yang matang. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda hidup sendirian, cobalah berhenti sejenak dan berkata dalam hati, inilah hidup saya, dan saya memilih menjalaninya dengan tenang. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana membangun kedamaian batin yang stabil, agar hidup mandiri di usia tua tidak lagi diguncang rasa takut akan masa depan.
Bapak dan Ibu, setelah mampu menerima kenyataan hidup dengan lapang dada, langkah berikutnya yang sangat menentukan adalah membangun kedamaian batin yang stabil. Kedamaian ini bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan hati untuk tetap tenang meski keadaan tidak selalu ideal. Bagi lansia yang hidup sendirian, kedamaian batin adalah penopang utama agar hari-hari tidak diguncang rasa takut akan sakit, kesepian, atau masa depan yang tidak pasti. Secara psikologis, kedamaian batin tumbuh ketika pikiran tidak lagi melompat terlalu jauh ke masa depan. Banyak kegelisahan lahir bukan dari apa yang sedang terjadi, tetapi dari bayangan tentang hal-hal yang mungkin terjadi. Ketika seseorang belajar hadir di saat ini, menyadari napas, merasakan tubuh, dan menikmati momen kecil, pikiran menjadi lebih tenang dan tidak mudah panik. Ada seorang ibu bernama Bu Zahra, 77 tahun, tinggal sendiri di pinggiran Bandung. Ia sering diliputi kecemasan tentang hari esok, takut sakit, takut tidak ada yang menolong. Namun setelah ia melatih dirinya untuk fokus pada hari ini, bangun pagi dengan doa, menyiapkan makanan sederhana, dan beristirahat cukup, kecemasannya berkurang. Ia berkata, "Saya belajar hidup hari demi hari, bukan menakuti diri sendiri dengan masa depan." Jika kedamaian batin tidak dibangun, hidup mandiri akan terasa rapuh. Pikiran mudah goyah oleh kabar buruk, cerita orang lain, atau ketakutan yang belum tentu nyata. Sebaliknya, ketika kedamaian batin menguat, seseorang menjadi lebih tangguh. Ia tidak menyangkal kenyataan tetapi tidak pula tenggelam di dalamnya. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa kedamaian batin adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dijalani dengan konsisten. Berdoa, bersyukur, mengatur napas, dan menjaga pikiran tetap sederhana adalah cara-cara halus namun kuat untuk merawat ketenangan. Kedamaian tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun sedikit demi sedikit. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda hidup sendirian, ingatlah bahwa ketenangan sejati tidak bergantung pada siapa yang menemani, tetapi pada bagaimana Anda merawat hati sendiri. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum semua pembahasan dan menutup perjalanan ini dengan pesan penguatan agar hidup mandiri di usia tua benar-benar terasa tenang, bermakna, dan bermartabat. Bapak dan Ibu, dari awal hingga akhir kita telah berjalan bersama memahami satu kebenaran penting. Hidup sendirian di usia tua bukan akhir dari kebahagiaan. Tanpa anak, pasangan, dan teman sekalipun, hidup tetap bisa dijalani dengan mandiri, tenang, dan bermartabat. Kita belajar bahwa yang paling dibutuhkan bukan keramaian, melainkan kekuatan batin yang tumbuh dari dalam diri. Kita membahas bagaimana kemandirian batin membuat hati tidak rapuh saat sendiri, bagaimana menata hari dengan rutinitas sederhana memberi arah dan rasa aman, serta bagaimana menjaga kesehatan mental agar pikiran tidak dikuasai kecemasan. Kita juga memahami pentingnya membangun rasa aman dan percaya diri, menjaga hubungan sosial secukupnya tanpa bergantung, mengisi waktu dengan kegiatan bermakna, dan menerima kenyataan hidup dengan lapang dada. Bapak dan Ibu, kesendirian tidak harus menjadi kesepian. Ketika hati mampu menerima, merawat diri dengan kasih, dan membangun kedamaian batin yang stabil, hidup sendirian justru bisa menjadi ruang untuk bernapas, merenung, dan menikmati hidup dengan lebih jujur. Ketenangan sejati tidak datang dari siapa yang menemani, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri setiap hari. Tidak ada hidup yang sia-sia. Setiap hari yang dijalani dengan niat baik, perhatian pada diri, dan rasa syukur adalah kemenangan kecil yang nyata. Usia tua bukan tentang menunggu, melainkan tentang memetik makna dari perjalanan panjang yang telah dilalui. Dan setiap langkah kecil menuju ketenangan adalah bukti bahwa hidup masih layak dirawat. Terima kasih Bapak dan Ibu, karena sudah meluangkan waktu untuk menyimak dan berjalan bersama dalam renungan ini. Setiap komentar dan cerita yang Bapak dan Ibu bagikan membuat ruang ini terasa hangat, ruang untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan bahwa kita tidak benar-benar sendirian. Dan jika obrolan seperti ini terasa menemani, menenangkan, dan memberi pegangan di hari-hari sunyi, saya mengundang dengan penuh hormat untuk mengikuti dan berlangganan channel ini. Bukan sekadar untuk mendukung, tetapi agar kita bisa terus bertemu, berbagi hikmah, dan berjalan bersama menjalani usia tua dengan lebih tenang dan bermartabat.
Semoga hari-hari Bapak dan Ibu dipenuhi ketenangan, rasa cukup dan keyakinan bahwa hidup, dalam bentuk apapun, tetap berharga. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.